Pada saat ini kita telah membaca dan akan merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yeremia pasal 14 ayat 1 sampai 9 yang diberi tema oleh Sinode Putra, berharap pada kasih setia Allah. Seperti yang pernah saya sampaikan di atas mimbar ini bahwa Yeremia termasuk dari salah satu nabi besar, dikarenakan kitabnya yang tebal, di mana Nabi Yeremia bersama Yehezkiel dan juga Daniel, mereka termasuk nabi-nabi besar dalam Alkitab. Begitu juga nabi-nabi kecil seperti Hosea, Amos, Obadiah, Maleakhi dan lain sebagainya. Dan pembacaan kita saat ini merupakan pesan dari Tuhan untuk Nabi Yeremia. Bisa kita lihat pada ayat 1 tadi dikatakan bahwa firman Tuhan yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering. Jadi pembacaan kita saat ini tentang kekeringan karena mereka orang Israel menolak air hidup. Air hidup yakni Allah itu sendiri. Dan karena mereka menolak air hidup, mereka harus menderita kekurangan air alami, yakni kekeringan. Teks yang saat ini kita baca itu terbagi dua, Bapak Ibu. Pertama dari ayat 2 sampai ayat 6 adalah suatu gambaran keadaan Israel yang kekeringan. Dan ayat 7 sampai ayat 9 itu adalah doa yang menaikkan Yeremia kepada Allah karena penderitaan yang dialami bangsa Israel pada saat ini. Dan ini merupakan hukuman dari Tuhan dalam masa pemerintahan Yosia di bagian ayat sampai pada masa pemerintahan Yohanes. Ini adalah peringatan awal dari Tuhan, di mana Tuhan memberikan penderitaan kecil yakni kekeringan. Tinggal mau menunggu apakah orang Israel mau bertobat atau tidak. Jikalau orang Israel tidak akan bertobat, yakni penderitaan besar akan terjadi kepada mereka. Jadi hukuman pertama ini hukuman kecil yang diberikan kepada mereka. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat dari ayat 2, di mana dikatakan di situ bahwa Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah dan dengan segi terhantar di tanah, jeritan Yerusalem naik ke atas. Dikatakan Yehuda berkabung. Seperti yang pernah saya katakan di atas mimbar ini bahwa Israel itu terbagi dua, Bapak Ibu, antara Israel Utara dengan Israel Selatan. Israel Utara terdiri dari suku-suku yang ibu kotanya Samaria, dan Israel Selatan yang terdiri dari dua suku yang ibu kotanya Yerusalem, di mana Israel Selatan dihuni oleh dua suku yakni suku Yehuda dan suku Benyamin. Berhubung suku Yehuda yang paling banyak, maka dikatakan sebagai kerajaan Yehuda. Jadi jika kita membaca Alkitab dan dikatakan kerajaan Yehuda atau kebangsaan Yehuda, itu merujuk kepada Israel Selatan. Dan Nabi Yeremia diutus di Israel Selatan. Dan di sini dikatakan Yehuda berkabung. Dan dikatakan juga di situ ada pintu gerbang yang rebah. Ini tidak menunjukkan bahwa memang betul-betul pintu gerbang di negeri itu rebah. Tapi ini merupakan majas atau gambaran keadaan Israel yang begitu sangat parah. Pintu gerbang menjadi pusat suatu kota di dalam konteks pada pembacaan Alkitab yang kita baca saat ini, di mana pintu gerbang menjadi titik ekonomi suatu kota atau suatu negeri, di mana pedagang masuk atau pekerja keluar untuk memanen gandum dan lain sebagainya. Dan pintu gerbang menjadi inti penyerangan jikalau ada yang ingin menyerang suatu kota atau suatu negeri. Jadi dikatakan di sini pintu gerbang rebah, itu menandakan bahwa kota ini, bangsa ini sudah mengalami kelemahan. Itulah dikatakan pintu gerbang yang rebah. Kemudian di bagian akhir dikatakan jeritan Yerusalem naik ke atas. Ini menandakan bahwa penderitaan yang orang Israel alami pada saat ini sampai kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang Tuhan tidak tahu. Pasti apa yang terjadi kepada orang Israel pada pembacaan kita saat ini sampai kepada Tuhan. Itulah dikatakan jeritan Yerusalem ini sampai ke atas. Kemudian kita membaca dalam ayat 3 sampai ayat 4, di mana dikatakan di situ bahwa pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur tetapi tidak menemukan air, sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Pekerjaan di ladang sudah berhenti, sebab hujan tiada turun di negeri.
maka petani-petani mereka kecewa dan menghubungi kepala mereka. Penderitaan yang dialami oleh orang Israel tidak hanya dialami oleh orang kecil saja, semua kena. Bahkan orang besar, kita bisa melihat maupun pembesar pun mengalami penderitaan ini. Jadi tidak dikatakan bahwa orang-orang kecil saja di orang Israel itu yang akan memberikan kekeringan, sementara orang besar bisa ongkang-ongkang kaki. Tidak, semua kalangan kena. Dan dikatakan juga dalam pembacaan ayat 3 sampai ayat 4, mereka malu dan menyelubungi mukanya, dan mereka kecewa. Mereka kecewa kepada siapa? Mereka kecewa kepada diri mereka sendiri. Mereka malu dengan diri mereka sendiri. Mereka yang telah meninggalkan Tuhan, dan akhirnya mereka mengalami penderitaan kekeringan. Tapi ini masih kurang. Rasa kecewa mereka, rasa malu mereka tidak membuat mereka kembali kepada Tuhan. Tidak. Justru mereka tetap membangkang kepada Tuhan. Kemudian ayat 5 sampai pada ayat 6 dikatakan bahwa bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir, sebab tidak ada rumput muda. Keledai-keledai hutan terdiri di atas bukit gundul, mengap-ngap seperti serigala, matanya menjadi lesu, sebab tidak ada rumput. Bahkan kesalahan yang telah dilakukan oleh bangsa Israel berpengaruh oleh alam sekitar, berpengaruh oleh hewan-hewan yang ada di sekitar. Kemudian dalam ayat 7 sampai ayat 9 yang dikatakan bahwa ini merupakan doa dari Yeremia kepada Tuhan untuk bangsa Israel. Dan ini bukan doa bangsa Israel, Bapak Ibu. Nabi Yeremia yang berinisiatif berdoa kepada Tuhan, membawa bangsanya supaya jangan lagi penderitaan itu berlangsung terus-menerus. Dan dalam doa ini di ayat 9 dikatakan, sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindak membela kami, ya Tuhan, oleh karena nama. Doa ini Bapak Ibu diawali dengan kerendahan hati, diawali dengan pengakuan dosa, diawali dengan permohonan. Itulah mengapa ketika kita beribadah dalam liturgi, dalam ibadah kita selalu diawali dengan doa pengakuan dosa dulu, sebelum kita masuk dalam doa syafaat yang berisikan permohonan. Kenapa? Karena kita minta ampun dulu sama Tuhan. Kita minta dulu kelayakan kita di hadapan Tuhan. Kita mohon kita hadir dalam ibadah ini dengan suci kudus, yang memang fokus untuk beribadah, sebelum kita masuk dalam permohonan. Ketika misalnya kita bertemu dengan orang-orang besar, misalnya seperti mahasiswa bertemu dengan dosen atau mocet dosen, pasti diawali dengan salam dulu, habis itu permohonan maaf, baru masuk inti. Jadi ketika saya salam, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, mohon maaf jika mengganggu, hari ini saya ada perlu seperti ini. Nah, dalam berdoa juga harusnya seperti itu. Jangan sampai kita berdoa sama Tuhan, ya Tuhan saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Sedangkan sama orang besar saja kita mau untuk minta maaf, padahal kita belum tentu ada salah. Sama Tuhan, siapa yang berani menyatakan bahwa sama Tuhan tidak ada punya salah? Siapa? Jadi ketika kita berdoa sama Tuhan, yang paling pertama yang menjadi landasan berdoa itu kerendahan hati dulu. Saya pernah mengatakan bahwa orang yang paling suci saat beribadah, yakni orang yang ketika pengakuan dosa dia bermain. Ketika pengakuan dosa dia tidak fokus. Kenapa? Karena dia rasa dirinya tidak berdosa sama sekali. Makanya dia tidak perlu doa pengakuan dosa. Kemudian dalam ayat 8 sampai ayat 9 dikatakan bahwa yang pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan, mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Mengapa engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Allah seperti orang asing dikatakan oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia menyayangkan orang Israel yang mengabaikan Tuhan, seolah-olah Tuhan itu hanya datang sebentar lalu pergi. Seperti halnya kalau kita ketemu dengan orang asing di jalan atau dimanapun, mungkin kita ingat sebentar, habis itu kita akan lupa. Ya tadi itu siapa namanya? Ya tadi itu bagaimana mukanya?
Nah, itu gambaran yang ditunjukkan Nabi Yeremia bahwa orang Israel menganggap Allah itu seperti orang asing, seperti orang yang hanya singgah saja habis itu pergi. Dan dikatakan di sini Allah seperti orang yang bingung, yang maksudnya bahwa Yeremia tahu Allah itu mengasihi orang Israel, tapi sepertinya Allah tidak mau bertindak untuk mengangkat penderitaan orang Israel. Makanya dikatakan seperti Allah orang yang bingung antara mau angkat ini penderitaan atau tidak. Namun yang kita pahami bahwa ketika kita menyayangi seseorang seperti orang tua menyayangi anaknya, jikalau anaknya kita mendapat ada kesalahan, nah mungkin kita biarkan, pasti kita berikan sedikit pukulan kecil supaya anaknya itu mau mengakui kesalahannya. Maka Allah dalam konteks ini sama. Ketika melihat bangsa Israel melakukan kesalahan, Dia memberikan hukuman kecil yakni kekeringan. Supaya apa? Supaya bangsa Israel ini kembali kepada Tuhan yang hidup. Dan dalam ayat 9 bagian bawah dikatakan, tetapi Engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan nama-Mu diserukan di atas kami, janganlah tinggalkan kami. Nabi Yesaya mengakhiri doanya dengan iman. Ketika kita berdoa, kita selalu mengatakan amin. Apa arti amin? Apa arti amin yang selama ini kita katakan? Amin dalam bahasa Ibrani amin, itu berarti kita percaya, sah, sepakat, deal. Itu amin. Jadi kalau kita berdoa dan ketika kita ucapkan amin tapi masih ada keraguan di diri kita apabila doa itu didengar atau tidak oleh Tuhan, untuk apa kita ucapkan amin? Ini bukan perkara tentang doanya dikabulkan atau tidak, tapi tentang iman kita yang berdoa. Kita yakin doa kita didengar atau tidak, baru kita katakan amin. Di sini kepercayaan Nabi Yeremia kepada Tuhan bahwa Tuhan masih mengasihi orang Israel. Dalam kekeringan, dalam konteks saat ini, Yeremia yakin Tuhan masih mengasihi orang Israel. Kenapa? Karena Tuhan masih mengutus Nabi Yeremia kepada bangsa itu untuk mengingatkan bangsa itu. Jadi jikalau dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita sadari ada orang-orang yang diutus untuk menegur kita, berarti Tuhan masih sayang kita. Tapi apabila kita melakukan kesalahan terus-menerus dan tidak ada yang tegur kita, pertanyaan, Tuhan masih sayang kita atau tidak? Kenapa kita dibiarkan terus-menerus? Jadi di sini Nabi Yeremia melihat bahwa masih ada Dia diutus untuk menegur kesalahan orang Israel. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, makna atau implikasi yang bisa kita petik dari pembacaan ini saya bagi menjadi 2 poin. Yang pertama, dalam pergumulan. Terkadang ketika kita berhadapan dengan masalah yang ringan, kita berpikir kita mampu melaluinya tanpa Tuhan. Misalnya contoh, ketika kita keluar, kita bawa mobil, bawa motor atau bawa apapun, biasanya kita langsung ambil kunci, starter mobil atau starter motor dan pergi. Hanya sebagian persen yang akan berdoa dulu. Hanya sedikit yang akan berdoa dulu di mobil. Tuhan berkati perjalanan ini pergi. Biasanya kita langsung pergi, langsung jalan. Sama halnya ketika makan. Biasanya makan kalau makan besar berdoa. Tapi kalau cuma makan gorengan di pinggir jalan tidak berdoa itu. Jadi ketika nanti yang besar-besar baru berdoa, kecil-kecil dia berdoa. Misalnya contoh ketika membawa kendaraan, tidak berdoa, pas di jalan tabrakan, langsung mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa saya kecelakaan? Andai kata Tuhan boleh jawab, kau jalan tidak berdoa. Kau anggap sepele setiap apa yang terjadi dalam hidupmu. Terus sekarang kau mengeluh kepada saya. Kadang-kadang ada hal yang kita pandang terlalu kecil sehingga kita tidak melibatkan Tuhan di situ. Kadang. Kemudian poin yang kedua tentang berdoa. Kita harus berdoa sungguh-sungguh. Yang kita ambil contoh pada Nabi Yeremia yang kita baca saat ini. Diawali dengan kerendahan hati, mau mengakui ketidaklayakan hidup dan berdoa dengan iman yang penuh kepada Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, di mana kita awali ibadah dengan doa pengakuan dosa. Tapi tidak sedikit, ketika beberapa menit setelah doa pengakuan dosa, masuk di doa syafaat, bikin dosa. Ini biasa terjadi di kalangan pria.
doa syafaat keluar. Entah apa yang dilakukan di luar, saya tidak perlu sebutkan di sini, saya rasa kita tahu. Saat doa pengampunan dosa, berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni saya, Tuhan saya orang berdosa, saya tidak layak. Tapi pas masuk doa syafaat keluar, hanya habis di doa pengampunan dosa sekali itu. Tidak butuh waktu lama, tidak butuh keluar dari gereja, di dalam ibadah pun bikin. Itu terjadi, bukan cuma di sini, di mana-mana, di mana-mana. Jadi pertanyaan, kita datang ibadah untuk apa? Doa syafaat adalah doa yang menunjukkan kepedulian kita kepada anggota jemaat. Memang agak panjang, karena kita mendoakan orang-orang di sekitar kita. Di doa syafaat kita bisa tahu ini orang peduli dengan kita atau tidak. Di doa syafaat kita mendoakan orang sakit. Dan ketika orang sakit itu didoakan terus kita keluar, bagaimana kita mau dikatakan sebagai orang yang peduli? Hanya untuk berdoa saja untuk orang sakit ini kita pelit. Beribadah, berdoa harus diawali dengan kerendahan hati, datang kepada Tuhan berdoa. Itulah kenapa saya bisa katakan bahwa orang-orang yang ketika doa syafaat keluar itu adalah orang-orang yang sombong. Orang-orang yang ketika beribadah menganggap ibadah itu hanya formalitas. Terlepas dari misalnya ada yang keluar karena ada faktor-faktor lain, mungkin karena sakit perut atau sakit, kenapa? Tapi yang keluar dengan sengaja. Tuhan masih mengasihi jemaat Efrata, karena saya masih berdiri di sini untuk menegur kesalahan-kesalahan kita. Seperti halnya Nabi Yeremia. Nabi Yeremia yakin bahwa Tuhan masih mengasihi bangsa Israel, karena dia boleh hadir untuk menegur kesalahan orang Israel. Pertanyaannya, kita mau sama dengan orang Israel atau tidak? Karena ketika Nabi Yeremia datang kepada orang Israel dalam pembacaan ini, menegur orang Israel tidak mau kembali. Malah orang Israel menghina Nabi Yeremia, mengolok Nabi Yeremia, mengetawai Nabi Yeremia. Apakah kita mau sama dengan orang Israel pada konteks pembacaan saat ini? Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang hari ini kita baca dan kita renungkan mengajarkan satu, bagaimana dalam kehidupan kita ini selalu melibatkan Tuhan, dari hal yang terkecil maupun hal yang besar. Alkitab dengan jelas mengatakan, jikalau ada orang yang setia dengan perkara-perkara kecil, dia juga akan setia dengan perkara besar. Kemudian saya akan katakan bahwa jikalau ada orang yang pandang enteng perkara kecil, perkara besar bisa jadi dia kacau. Misalnya contoh, perkara bangun pagi, itu hal sepele. Orang mau bangun jam 7, jam 8, jam 9, tapi itu menunjukkan kalau dia bisa jadi pemimpin atau tidak. Hal kecil tuh perkara bangun pagi. Tapi ketika dia mulai mengabaikan ini, bisa jadi perkara besar ya kacau. Atau misalnya yang sering terjadi dalam kalangan kehidupan kita, dikasih tahu jam 7 datang, jam 8 baru tiba. Perkara kecil. Tapi tanpa kita sadari kita sudah mengurangi waktunya orang lain. Di mana orang lain mampu untuk melakukan sesuatu dalam sekian jam, kita biarkan orang lain menunggu. Kecil bagi kita, yang besar bagi orang lain. Yang pertama. Dan yang kedua tentang berdoa. Berdoalah dengan kerendahan hati, bukan cuma di doa pengakuan dosa, sampai di syafaat. Berdoa dengan peduli, berdoa dengan tulus kepada Tuhan. Menunjukkan iman kita seperti Nabi Yeremia bagian akhir, menunjukkan iman percaya kita kepada Tuhan lewat doa dan pengakuan kita. Kiranya firman Tuhan kita pada saat ini yang kita baca dan renungkan kembali mengingatkan kita untuk dapat kembali betul-betul kepada Tuhan, mampu menjadi pribadi yang membawa Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dan mau berdoa dengan tulus dan kerendahan. Terpujilah Kristus. Amin.